Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ferry Anafis. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara pembuatan soal dengan menggunakan Google Formulir. Sebelum dimulai, silakan klik tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini tetap eksis dan tetap menayangkan video yang bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, kita langsung saja. Sebelum masuk ke Google Formulir, silakan Anda buka terlebih dahulu browser yang ada di dalam komputer Anda, baik itu Mozilla, Google Chrome, ataupun browser-browser yang lainnya. Kali ini saya akan menggunakan Google Chrome. Jika sudah dibuka, silakan Anda cari di laman pencarian, ketikkan Google Formulir. Jika sudah terbuka, Anda jangan salah pilih, karena di sini di laman pencarian yang paling nomor satu adalah sama ya, itu Google Formulir, namun di sini bukan untuk Google Formulir yang digunakan untuk soal atau pertanyaan-pertanyaan, namun ini Google Formulir yang lebih ke bisnis. Kita klik yang Google Formulir buat dan analisis survei gratis, atau bisa juga Anda masuk ke Google Drive. Oleh karena itu, Anda sebelum masuk ke Google Formulir sudah login ke email Google Anda, karena Google Formulir adalah produk Google dan tersimpan di dalam Google Drive. Jika sudah login ke email Google Anda, silakan klik yang tadi Google Formulir buat analis survei gratis. Nah, ya sudah, tinggal klik buka Google Formulir, lalu kita pilih formulir kosong. Nah, kita sudah masuk ke halaman Google Formulir. Di sini ada di atas formulir judul yang ini ya, tanpa judul, maksudnya formulir tanpa judul di sini pun sama. Namun bedanya, jika judul yang di atas ini adalah judul untuk tampilan di Google Drive. Kita kasih nama Google Formulir ini adalah latihan soal. Kemudian kita kasih judul untuk ini adalah ulangan harian. Adapun deskripsi itu terserah Anda mau diisi ataupun tidak, itu terserah Anda. Kemudian kita lanjutkan ke bagian yang lainnya. Setelah memberikan judul, kita lanjut ke biodata. Biasanya dalam ulangan harian atau ulangan ujian-ujian yang lainnya, selain judul itu ada biodata, baik biodata siswa atau biodata sekolah. Di sini kita supaya lebih simpel, saya akan menampilkan biodata dan waktu pengerjaan. Yang pertama adalah saya akan cantumkan tanggal terlebih dahulu. Silakan ketik tanggal, lalu nanti akan di sebelah kanan ini otomatis kepilihan tanggal. Jika sudah, kita tambahkan pertanyaan lagi. Bagian yang kedua, setelah tanggal biasanya adalah nama. Namun untuk nama kita
dialihkan ke bagian yang lain. Kita kasih dulu kelas. Untuk kelas silakan Anda pilih mau pilihan ganda, kotak centang ataupun drop down, itu terserah selera Anda. Jika sudah dipilih, silakan isi kelas berapa kelas yang Anda mampu. Saya kasih contoh 2 kelas, misalkan 8A kemudian dan 8B. Jika sudah, ini adalah halaman bagian pertama, yaitu judul, kemudian waktu dan kelas. Untuk nama kita pisahkan bagiannya, bukan bagian pertama, tapi kita buat lagi bagian, klik tambahkan bagian. Nah, untuk nama di sini kita bagian kedua, itu kita kasih judul di sini kelas 8A. Lalu tambahkan pertanyaan. Nah, untuk tambah pertanyaan silahkan Anda ketikkan pilih nama, atau misalnya silahkan pilih nama. Silahkan pilih nama. Nah, untuk pilihannya mau menggunakan drop down, kotak centang ataupun pilihan ganda, itu terserah Anda. Lalu silakan masukkan nama-nama siswa yang ada di dalam kelas 8A. Jika banyak, alangkah baiknya Anda sudah mengurutkan di dalam sebuah Excel ataupun Word yang berurut, lalu tinggal copy paste saja. Nah, nanti otomatis sudah langsung tercantum nama-namanya. Ini bagian kedua adalah kelas 8A. Lalu kita tambahkan lagi bagian yang selanjutnya, yaitu bagian ketiga, kelas 8B. Kita kasih judul kelas 8B. Kelas 8B. Lalu tambahkan lagi pertanyaan seperti yang di atas. Silahkan pilih nama. Otomatis saya akan drop down. Lalu seperti tadi, silakan isikan nama-nama siswa yang ada di dalam kelas 8B, atau bisa copy paste dari Excel ataupun Word. Nah, sampai sini sudah selesai. Lalu kita ke bagian selanjutnya, itu bagian ke soal. Bukan lagi tambah pertanyaan, tapi kita tambahkan bagian. Ini adalah bagian yang keempat, yaitu kita kasih judul soal ulangan. Nah, baru tambahkan pertanyaan, yaitu di dalamnya tentang soal-soal atau pertanyaan baik berupa pilihan ganda ataupun uraian. Namun bedanya, jika berisi uraian, kita harus mempunyai beberapa opsi jawaban. Nah, yang lebih simpel itu adalah pilihan ganda. Silakan ketikkan soalnya. Di sini saya sudah bikin soal. Adapun nomor soal boleh dicantumkan ataupun tidak. Nah, saya lebih memilih tidak mencantumkan dikarenakan nanti setiap soal itu diacak. Jadi untuk soal pertama belum tentu setiap siswa itu akan sama. Silakan ketikkan jawabannya, copy paste saja. Begitupun jawaban, silakan Anda hapus atau tidak, terserah Anda. Saya memilih tidak dihapus karena nanti jawabannya pun akan diacak.
Setelah ini, bagaimana cara pengisian untuk kunci jawabannya? Untuk kunci jawaban, kita klik tanda gerigi ini. Di sini sudah ada umum, presentasi ataupun kuis. Kita klik kuis, lalu jadikan kuis dulu. Nah, adapun untuk pilihannya, rilis nilai segera setelah setiap pengiriman ataupun nanti. Nah, saya lebih memilih segera. Kemudian untuk responden dapat melihat atau tidak apa saja yang bisa dilihat oleh siswa, apakah pertanyaan yang salah atau jawaban yang benar atau nilai saja. Saya lebih memilih nilai saja, ya, jadi agar siswa tidak mengulang. Untuk presentasi, karena dikarenakan tadi saya sudah punya rencana untuk diacak, maka saya centang acak urutan pertanyaan. Untuk umum, silakan terserah Anda mau mengumpulkan email siswa ataupun tidak, atau untuk membatasi tanggapan atau tidak. Jika dibatasi, otomatis siswa harus masuk terlebih dahulu ke Google, ke email Google maksudnya. Ditakutkan ada siswa yang tidak punya handphone kemudian ikut mengisi di handphone temannya. Jika di dalam handphone temannya ada satu email, maka otomatis dia tidak akan bisa mengisi karena sudah mengisi, begitu. Jadi saya hapus saja, simpan. Begitupun di soal-soal selanjutnya, sama, tinggal tambahkan pertanyaan. Apakah sudah selesai? Belum. Di sini harus ada yang disetting. Kita kembali lagi ke bagian pertama, itu kolom kelas. Klikkan kolom kelas. Kemudian di sini silakan Anda ketikkan tanda titik 3 ini. Kemudian klik buka bagian berbagai jawaban. Lalu untuk pilihan kelas 8A Anda arahkan ke bagian yang ada nama-nama kelas 8A, itu bagian 2 kelas 8A. Begitupun 8B, Anda arahkan ke pilihan atau bagian ketiga, itu kelas 8B. Lalu untuk kelas 8A, pilihannya selanjutnya adalah kita lanjutkan di sini pilihan yang ini, kita lanjutkan ke soal, ya, ke bagian keempat, sama dengan bagian 3 itu kelas 8B, kita arahkan langsung ke soal. Itu sudah selesai. Kita perhatiin jauh terlebih dahulu apakah sudah benar atau belum. Nah, ini judul ulangan harian, kemudian tanggalnya siswa itu seperti ini. Kemudian pilihan kelas 8A, apakah tampil 8A? Oke, ya, namanya udah kelas 8A. Silahkan pilih nama. Sudah, langsung ke soal. Ya, langsung ke soal. Kita coba kelas 8B. Kita pilih 8B. Apakah langsung nama-namanya muncul 8B? Oke. Sudah muncul langsung. Ya, di sini. Apakah langsung ke soal? Ya, sudah ke soal. Adapun untuk membuka Google Form yang ini, yaitu ada di dalam Google Drive. Kemudian jika sudah, Anda tinggal klik kirim, nanti kemudian klik yang tanda ini, kemudian ini ada linknya. Mau diperpendek ataupun tidak itu terserah Anda. Jika berpendek lebih simpel, kemudian salin lalu bagikan. Mungkin itu saja tutorial cara pembuatan soal di Google Form. Saya Feryan Hafiz. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.